Jungle. Kasus korupsi kembali mengguncangkan Indonesia. Kali ini melibatkan salah satu lembaga tinggi negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disebut dengan BPK, lembaga yang dipercaya untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara, justru terseret dalam pusaran dugaan suap yang melibatkan salah satu anggotanya. Kasus ini menyita perhatian publik bukan hanya karena besarnya jumlah uang yang terlibat, tetapi karena dampaknya luas terhadap kepercayaan masyarakat pada institusi negara. Terungkapnya skandal ini membuka mata kita semua tentang betapa dalamnya akar korupsi yang telah merasuk ke dalam sistem pemerintahan, bahkan hingga ke lembaga yang harusnya menjadi benteng terakhir dalam pemberantasan korupsi. Mari kita telusuri lebih dalam tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus yang mengejutkan ini, serta implikasi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus suap ini melibatkan anggota BPK Ashanul Kossasi menyoroti kelemahan sistemik dalam tata kelola pemerintah Indonesia. Menurut teori principal agent yang dikemukakan oleh ekonom Michael Johnson dan Will Macklin, korupsi sering terjadi ketika ada asimetri informasi dan konflik kepentingan antara pemberi mandat rakyat dan penerima mandat pejabat publik. Dalam kasus ini, Ashanul sebagai agen yang dipercaya mengawasi keuangan negaranya justru digunakan penyalahgunaan posisinya untuk kepentingan pribadi. Dr. Saldi Isra, pakar hukum tata negara, berpendapat bahwa kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya reformasi sistem pengawasan dan akuntabilitas di lembaga-lembaga negara. Sementara itu, kriminolog Profesor Adrianus Meliala menekankan bahwa korupsi di level tinggi seringkali didorong oleh kultur impunitas dan lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi juga cerminan dari sistem yang rusak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dalam pemberantasan korupsi, meliputi reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, dan perubahan budaya organisasi. Masyarakat perlu memahami bahwa kasus ini bukan sekadar tentang satu individu atau satu lembaga. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan respon kolektif. Oleh karena itu, kita harus menghindari sikap apatis atau berpihak berdasarkan sentimen politik semata. Sebaliknya, mari kita dorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas di semua level pemerintahan. Sebagai warga negara, kita memiliki peran penting dalam mencegah dan melaporkan tindak korupsi. Jadilah pengawas aktif di lingkungan Anda, tuntut akuntabilitas dari para pejabat publik, dukung gerakan anti korupsi dan organisasi masyarakat sipil yang berjuang untuk tata kelola yang baik. Ingatlah, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK atau penegak hukum, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita tegakkan prinsip bersih, transparan, dan profesional dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tekad bersama, kita bisa menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.